berada di minggu pertama bulan Juni 2020. Kita bersyukur oleh karena kasih dan pemeliharaan Tuhan, kita bisa menghadapi masa pandemik ini. Sebagai ungkapan syukur kita kepadanya, marilah kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Sepanjang bulan ini kita akan belajar bagaimana hidup dalam suatu normal yang baru. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang jadi pegangan kita? Mari bersama belajar lewat firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Besar
bagi kami Tuhan. Tidak Allah, tidak ada satupun yang seperti Engkau. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang hebat. Syukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, ku semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, sujud kasih anugerahmu, tetap teguh mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, menatap Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia menolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, ku semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, sujud kasih anugerahmu, tetap teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, menatap Tuhan Rajaku.
Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Amen. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus mau bekerja atas kami Tuhan. Amen. Menjamah setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa mau bekerja atas kami Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan Tuhan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan setiap benih yang ditaburkan Tuhan boleh mendapat tempat yang paling terbaik dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan itu Tuhan hari lepas hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita sedang memasuki sebuah era yang baru dalam kehidupan kita, dan kita semua tahu bahwa era yang baru ini dikenal sebagai new normal. Tentu Bapak Ibu Saudara, era yang baru yang sedang kita hadapi bukanlah sebuah pilihan bagi kita, tetapi adalah kenyataan yang harus kita lewati. Artinya tidak ada orang yang bisa memilih untuk masuk di dalam era ini atau tidak masuk di dalam era ini. Dan juga harus kita pahami bahwa era yang baru yang sedang kita hadapi saat ini bukanlah era yang menjanjikan kenyamanan bagi setiap kita. Tetapi yang kita harus tahu adalah bahwa era ini akan membawa kita menghadapi banyak kesukaran dan kesulitan di dalam kehidupan kita. Sebab di dalam era yang baru ini kita harus mengalami banyak perubahan di dalam pola hidup kita dan pola pikir kita. Dan perubahan ini mencakup seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari aspek pribadi, kemudian aspek sosial, bahkan juga di dalam dunia kerja kita, bahkan juga di dalam urusan atau persoalan kerohanian kita atau ibadah kita kepada Allah. Sehingga yang penting bagi kita saat ini adalah bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita untuk masuk dan tinggal di dalam era yang baru ini, supaya kita tetap bisa berkemenangan dan memperoleh keberhasilan di dalam era ini. Karena itu pada hari ini kita akan sama-sama belajar dari kehidupan orang Israel ketika Tuhan mempersiapkan mereka untuk memasuki era yang baru di dalam kehidupan mereka, yaitu ketika Tuhan perintahkan Yosua dan Israel untuk segera menyeberangi sungai Yordan untuk masuk di dalam tanah Kanaan yang Tuhan janjikan kepada mereka. Tentu masalah ini bagi orang Israel bukanlah hal yang mudah, sebab bukan sebatas orang Israel meninggalkan padang gurun dan masuk ke dalam tanah Kanaan, atau bukan sekedar soal perpindahan daerah, tetapi ini bicara soal perubahan pola hidup di dalam kehidupan mereka. Sebab ketika mereka harus masuk di dalam tanah Kanaan, maka ada banyak hal yang harus berubah di dalam kehidupan mereka. Kita semua tahu bahwa selama 40 tahun mereka ada di padang gurun, mereka terbiasa dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan sekarang mereka harus masuk di dalam tanah Kanaan, dan mereka harus mulai kebiasaan yang baru atau pola yang baru, yaitu tinggal menetap. Kemudian kita juga sama-sama tahu bahwa selama 40 tahun di padang gurun, mereka makan dari mana dan burung puyuh yang disediakan oleh Tuhan setiap hari bagi mereka. Jadi setiap pagi mereka tinggal bangun dan mereka harus keluar dari tenda mengumpulkan roti dan daging yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Sekarang mereka masuk di dalam tanah Kanaan dan mereka harus memulai pola yang baru, yaitu mereka harus bercocok tanam untuk mereka makan, sebab burung puyuh dan mana sudah tidak ada lagi Tuhan sediakan bagi mereka. Jadi tentu ini adalah hal yang sulit bagi orang Israel, atau bukan hal yang mudah bagi Yosua dan orang Israel. Itulah sebabnya sebelum mereka masuk dalam era yang baru ini, kita lihat bahwa Tuhan mempersiapkan mereka. Dan hal ini kita bisa baca sama-sama di dalam Yosua pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang
seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Dari bagian firman Tuhan ini kita lihat bahwa hal terpenting yang Tuhan sampaikan kepada Yosua dan orang Israel sebelum mereka memasuki era yang baru dalam kehidupan mereka, yaitu era di tanah Kanaan, adalah Tuhan mengikatkan janjinya kepada mereka dan memberikan janji kepada Yosua. Pertanyaannya adalah, kenapa ini yang Tuhan sampaikan atau Tuhan berikan kepada mereka sebagai persiapan untuk memasuki era yang baru, yaitu tanah Kanaan di dalam kehidupan mereka? Dari bagian ini kita bisa simpulkan bahwa janji Tuhan begitu penting bagi setiap kita untuk bisa hidup di tengah-tengah era yang baru dalam kehidupan kita, yaitu new normal ini. Di sini kita bisa lihat bahwa janji Tuhan begitu penting bisa menjadi pegangan, supaya bisa menjadi pegangan bagi kita. Artinya bahwa hanya janji Tuhanlah yang bisa kita andalkan, yang bisa kita pegang di dalam era yang baru yang tidak menjanjikan kenyamanan ini bagi kita. Dan itulah sebabnya Tuhan memberikan ini kepada Yosua dan orang Israel pada waktu itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu pahami bahwa begitu pentingnya hidup bergantung kepada janji Tuhan ini. Namun tentu tidak mudah atau tidak semua orang mampu atau tahu bagaimana hidup bergantung kepada janji Tuhan. Itulah sebabnya hari ini kita akan lihat ada 3 hal yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti tentang janji Tuhan, supaya kita dapat berpegang kepadanya dan supaya kita bisa mengalami kemenangan dan keberhasilan di dalam kehidupan kita. Dan hal yang pertama yang harus kita pahami tentang janji Tuhan adalah bahwa kita harus memiliki pemahaman yang benar terhadap janji Tuhan. Tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu Saudara bahwa ada begitu banyak orang yang memiliki pemahaman yang salah atau keliru terhadap janji Tuhan. Dan itulah sebabnya sekalipun mereka berpegang kepada janji Tuhan, namun mereka tidak mengalami kemenangan dan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Masalahnya bukan karena Tuhan tidak sanggup menggenapi janjinya, bukan karena Tuhan lalai menepati janjinya, tetapi masalahnya adalah karena pemahaman mereka yang keliru terhadap janji Tuhan. Karena itu hal penting yang harus kita pahami tentang janji Tuhan adalah kita harus tahu bahwa janji Tuhan itu ada yang bersifat umum dan juga ada yang bersifat khusus. Janji Tuhan yang bersifat umum artinya adalah janji Tuhan yang berlaku untuk semua orang percaya. Artinya semua orang percaya dapat menjadikan janji tersebut sebagai pegangan dalam kehidupan mereka. Semua orang percaya bisa mengklaim janji tersebut di dalam kehidupan setiap mereka. Dan Alkitab ini penuh berisi dengan janji-janji Tuhan. Dan saat ini kita mau kita lihat sama-sama contoh dari janji Tuhan yang bersifat umum, seperti Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya.
Janji ini adalah janji yang bersifat umum. Artinya berlaku kepada setiap orang percaya. Semua orang percaya kepada Tuhan dapat mengklaim atau dapat pegang janji Tuhan bahwa mereka akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah di dalam kehidupan mereka. Kemudian yang lain kita bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini adalah janji Tuhan yang bersifat umum. Artinya semua orang percaya bisa pegang janji ini. Bahwa Tuhan janji pencobaan yang dialami oleh setiap anak-anak Tuhan bukan pencobaan-pencobaan yang luar biasa, tapi pencobaan yang biasa. Kemudian Tuhan janji bahwa pencobaan itu tidak akan melampaui kekuatanmu. Dan Tuhan janji pada waktu engkau mengalaminya, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepadamu. Tetapi berbeda dengan janji Tuhan yang bersifat khusus, Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan yang bersifat khusus adalah janji Tuhan yang hanya disampaikan atau diberikan kepada orang tertentu, atau seseorang, atau beberapa orang, atau sekelompok orang. Dan itu artinya bahwa janji tersebut tidak semua orang percaya bisa mengklaim di dalam kehidupannya. Contohnya adalah yang sudah kita baca tadi di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Janji Tuhan ini adalah janji Tuhan yang bersifat khusus bagi Yosua dan Israel. Dan itu artinya bahwa tidak semua orang percaya bisa mengklaim janji ini. Janji ini diberikan kepada mereka ketika mereka akan segera menduduki tanah Kanaan. Dan Tuhan janji setiap daerah yang kamu injak di sekitar tanah Kanaan yang sudah dijanjikan Tuhan kepadamu, itu akan kuberikan kepadamu karena Tuhan sudah janji. Dan itu artinya bahwa tidak semua orang percaya bisa mengklaim ini sebagai janji Tuhan kepada dia. Dan akibatnya adalah dia mulai pergi ke sana kemari untuk menginjak tanah orang dan mengklaim bahwa itu adalah miliknya. Sebab Tuhan memberikan tanah itu kepada mereka. Kali lagi janji yang seperti ini adalah janji yang bersifat khusus. Dan tidak semua orang percaya dapat mengklaim janji tersebut. Hal yang kedua yang kita harus pahami Bapak Ibu Saudara tentang janji Tuhan supaya kita dapat berpegang kepada janji Tuhan dalam kehidupan kita adalah bahwa di dalam setiap janji Tuhan itu ada bagian yang harus kita lakukan. Itu artinya bahwa janji Tuhan itu tidak berlaku secara otomatis. Ada bagian yang harus kita lakukan dan ada bagian Tuhan. Kita harus tahu bahwa di dalam setiap perjanjian itu selalu melibatkan dua pihak atau lebih. Dan kalau kita bicara tentang janji Tuhan, maka pihak yang terlibat di sini adalah ada Tuhan dan ada kita atau ada umatnya. Dan masing-masing pihak memiliki tanggung jawab masing-masing. Dan itulah yang Tuhan katakan kepada Yosua, dan itulah yang Tuhan sampaikan kepada Israel di dalam ayat yang kita baca. Kita baca ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Kuatkan dan teguhkan hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepada kamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di sini kita lihat bahwa Tuhan memberikan janji kepada Yosua dan Israel, tapi ada bagian yang harus mereka lakukan. Dan bagian yang pertama yang kita lihat di sini yang harus mereka lakukan adalah, khususnya kepada Yosua, adalah meneguhkan hatinya, menguatkan hatinya. Artinya Yosua harus berusaha untuk membangkitkan keberanian di dalam dirinya untuk melawan rasa takut dan melawan rasa tawar hati di dalam kehidupannya. Dan itu bagian yang harus dilakukan. Sehingga Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kemudian hal yang lain yang kita lihat di sini adalah Tuhan pengen supaya Yosua dan Israel betul sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mereka harus merenungkan firman Tuhan. Mereka harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan katakan, supaya engkau berhasil dan supaya engkau beruntung. Jadi sekali lagi kita lihat di sini, di dalam setiap janji Tuhan ada bagian yang harus kita lakukan. Pertanyaannya adalah, bagian apa yang harus kita lakukan di dalam janji Tuhan? Tentu Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap janji Tuhan, Tuhan akan memberitahu apa yang menjadi bagian kita di balik setiap perjanjian itu. Itulah sebabnya pentingnya kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Itulah pentingnya kita memiliki kesukaan terhadap firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, supaya kita bisa tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan sebagai bagian kita di dalam setiap janjinya, supaya kita berkemenangan dan supaya kita berhasil di dalam kehidupan setiap kita. Dan hal yang ketiga yang harus kita pahami supaya kita dapat mengandalkan janji Tuhan di dalam kehidupan kita adalah, janji Tuhan itu sungguh dapat diandalkan. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara, Yosua pasal 1 ayat yang kedua. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Tuhan katakan, hambaku Musa sudah mati. Siapakah Musa yang sudah mati? Adalah pemimpin Yosua dan pemimpin Israel yang luar biasa, yang memimpin mereka selama 40 tahun di padang gurun. Dan tentu sekarang Musa sudah mati, artinya Musa tidak lagi bisa diandalkan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan janji kepada mereka, supaya satu-satunya sekarang yang mereka bisa andalkan adalah janji Tuhan. Sebab kalau kita lihat keadaan Israel pada waktu itu, kita dapatkan informasi ketika Yosua dan Kaleb dan 10 pengintai diutus untuk mengintai tanah Kanaan itu. Mereka katakan bahwa di sana ada penduduk raksasa, bangsa-bangsa yang besar, yang lebih kuat dan yang lebih hebat daripada mereka. Dan sekarang Yosua dan Israel tanpa Musa harus masuk ke dalam tanah Kanaan, dan mereka harus melawan bangsa-bangsa yang kelihatannya secara fisik lebih kuat dan lebih hebat daripada mereka. Pertanyaannya, apa yang mereka bisa andalkan? Satu-satunya yang mereka bisa andalkan sekarang adalah janji Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan janji itu kepada mereka. Hal yang sama yang sedang kita hadapi saat ini, kita sedang masuk di dalam era yang baru dalam kehidupan kita. Dan keadaan yang ada di dalam era yang baru ini, tentu Bapak Ibu Saudara sekali lagi tidak menjanjikan kenyamanan dan ketenangan bagi kita. Tetapi yang ada adalah kita akan menghadapi kesukaran-kesukaran yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Dan mungkin secara fisik, mungkin secara keadaan kita tidak berdaya dibandingkan dengan kesukaran yang ada di depan kita. Tetapi kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu khawatir. Sebab ada janji Tuhan yang bisa kita andalkan, yang bisa kita pegang untuk masuk di dalam era yang baru ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara, yang terpenting bagi kita saat ini adalah
bagaimana kita menerima janji Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita memperbanyak, marilah kita membangun kehidupan yang semakin akrab dengan Tuhan, semakin sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab dari janji-janji Tuhanlah, dari firman Tuhanlah kita akan menerima janji-janji itu. Dalam keakraban dengan Tuhanlah kita akan menerima janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-30. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Yang penting bagi kita saat ini adalah bagaimana kita membangun hubungan yang semakin akrab dengan Tuhan melalui merenungkan firman Tuhan, melalui membangun hubungan pribadi dengan Tuhan yang akrab, karena dari situlah kita akan menerima janji-janji Tuhan, dan dari situlah kita akan tahu bagian-bagian yang harus kita lakukan dalam setiap janji Tuhan bagi kita sebagai bagian dalam kehidupan kita. Dan ketika kita melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, maka percaya Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Dan ketika Tuhan melakukan bagiannya, maka pasti kita akan mengalami kemenangan, pasti kita akan mengalami keberhasilan, dan pasti janji Tuhan itu akan digenapi di dalam kehidupan kita. Jadi dari bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, sekali lagi begitu pentingnya kita harus berpegang kepada janji Tuhan. Sebab hanya janji Tuhanlah yang bisa kita andalkan di tengah-tengah masa yang semakin sukar dan semakin sulit di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa berpegang kepada janji Tuhan? Ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama kita harus pahami adalah kita harus memiliki pemahaman yang benar terhadap janji Tuhan, supaya sikap kita benar terhadap janji Tuhan, supaya kita tidak keliru. Karena ketika kita keliru, maka janji itu tidak akan digenapi Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua adalah kita harus tahu bahwa di balik setiap janji Tuhan ada bagian yang harus kita lakukan. Janji Tuhan tidak berlaku secara otomatis. Hanya ketika kita melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti juga akan melakukan bagiannya, dan janji itu akan digenapi di dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketiga yang harus kita pahami adalah bahwa janji Tuhan itu sungguh-sungguh dapat diandalkan di dalam kehidupan kita. Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Tuhan berbeda dengan manusia. Manusia bisa berjanji, tapi mereka tidak sanggup menggenapi janji mereka. Tapi Tuhan sanggup menggenapi setiap janjinya pada setiap umatnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada saat ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan memberi kekuatan bagi setiap kami, membangkitkan semangat kami, sehingga kami tidak perlu takut Tuhan menghadapi era yang baru yang sedang kami hadapi, yaitu new normal saat ini. Kami tahu bahwa era yang baru ini tidak menjanjikan kenyamanan dan ketenangan bagi kami, tapi kami akan menghadapi kesukaran-kesukaran dan kesulitan, sebab kami harus mengalami banyak perubahan dalam pola kehidupan kami. Tapi kami tahu janji-Mu ya dan amin. Dengan janji-Mu Tuhan, kami dapat berkemenangan di tengah-tengah era yang sukar ini. Sebagaimana orang Israel, mereka berkemenangan Tuhan ketika mereka masuk di dalam tanah Kanaan. Sekalipun mereka harus menghadapi bangsa-bangsa yang lebih kuat, lebih hebat daripada mereka. Tapi ketika mereka berpegang kepada janji-Mu Tuhan, mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan janji-Mu digenapi atas kehidupan setiap mereka. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Dan saya mempersilakan semua pemimpin dalam keluarga atau kepala keluarga untuk membagikan roti dan anggur yang sudah saudara dapatkan. Saya berikan beberapa waktu untuk mempersiapkan anggur dan roti. Kita sama-sama mengangkat roti yang ada di tangan kita. Haleluya. Haleluya.
Pada malam ketika ia hendak diserahkan, ia mengambil roti, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, ambillah dan makanlah menjadi peringatan akan aku. Roti yang ada di tangan kita adalah lambang dari tubuh Kristus yang diserahkan bagi setiap kita, karena ia mengasihi kita. Karena ia ingin supaya kita hidup berkemenangan di dalam segala keadaan, di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita makan roti ini bersama-sama dengan penuh pengucapan syukur. Kita angkat cawan yang ada di tangan kita bersama-sama. Demikian juga sesudah itu ia mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami. Kami telah mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ya Allah. Kami tahu itu adalah bukti kasih yang besar dalam kehidupan setiap kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu adalah kasih yang sejati yang menyertai kehidupan setiap kami. Sehingga sekalipun kami berada di tengah-tengah yang sukar, kami tidak akan takut karena kami tahu kasih-Mu sanggup Tuhan menolong setiap kami. Ketika Engkau mengasihi kami, maka segala sesuatu Engkau akan lakukan yang terbaik bagi setiap kami. Aku berdoa menyerahkan setiap umat-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menolong setiap mereka. Tuhan Engkau memberi kekuatan bagi setiap mereka. Memberi kesanggupan bagi setiap mereka. Bahkan Tuhan memberi keteguhan dan keberanian kepada setiap mereka. Sehingga mereka tetap bertindak di tengah-tengah masa yang sukar. Mereka hidup berpegang sungguh-sungguh kepada janji-Mu ya Allah. Dan Tuhan Engkau menggenapi setiap janji-Mu di dalam kehidupan setiap mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari bersama kita mengikuti anjuran pemerintah sesuai dengan protokol kesehatan untuk menjaga diri kita dan orang lain. Adapun beberapa hal yang harus kita lakukan: menggunakan masker, mencuci tangan sebelum masuk ruangan ibadah, dicek suhu tubuh, untuk sementara tidak berjabat tangan, duduk sesuai dengan jarak yang sudah diatur, tidak membawa anak kecil dalam ibadah. Bagi jemaat yang dalam keadaan sakit seperti batuk, flu, dan suhu badan lebih dari 30 derajat Celcius, diharapkan untuk sementara mengikuti ibadah online saja. Begitu pula dengan anak-anak sekolah minggu, masih tetap ibadah online di rumah masing-masing. Pertemuan kesan sudah bisa dilaksanakan seperti biasa, namun harus bertempat di Geraha MDC. Mengenai hari dan waktu ditentukan oleh kesan masing-masing. Doa puasa untuk MDC Sorong sudah kembali diadakan di Geraha MDC di hari Jumat tanggal 12 Juni jam 6 sore. Dan untuk doa di hari Sabtu bagi MDC Ambon pada jam 5 sore masih tetap dilakukan di rumah masing-masing. Diharapkan semua jemaat ikut berpuasa di hari tersebut. Jangan jemu-jemu untuk terus membangun kedekatan dengan Tuhan lewat ibadah harian pagi, siang, dan malam. Kita akan tetap kuat, bahkan semakin kuat ketika kita bersandar di dalam kekuatannya dan siap untuk hidup dalam suatu normal yang baru. Mari kita siapkan persembahan kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan.
saudara yang ada di rumah, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita di saat ini. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, ya Bapa. Ajaib Engkau di dalam kehidupan kami. Sungguh besar setiamu bagi hidup kami. Itulah ungkapan pujian kami kepadamu saat ini ya Bapa. Di mana Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, waktu untuk berjumpa, terhubung dengan Engkau saat ini ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih untuk waktu ini. Kiranya apa yang kami naikkan melalui pujian penghormatan kami di hadapan-Mu, Engkau layak menerima apa yang menjadi ungkapan hati kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami, yang mengajar kami untuk tetap melakukan apa yang menjadi bagian kami di dalam firman-Mu ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Kalau saat ini juga Tuhan, kami sudah membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas seluruh berkat-berkat yang Tuhan Yesus sudah limpahkan di dalam kehidupan kami secara pribadi, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya apa yang boleh kami persembahkan di hadapan-Mu, Engkau layak menerimanya ya Bapa. Kami juga Tuhan berdoa bagi setiap umat-umat-Mu yang ada di rumah saat ini. Di tengah-tengah kesulitan, kesukaran yang terjadi, bolehlah mereka kuat ya Bapa. Iman mereka semakin teguh untuk memuliakan Engkau di dalam setiap apapun yang menjadi bagian-bagian kehidupan umat-umat-Mu ya Bapa. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di mana Tuhan tempatkan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga Tuhan berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Bapa. Kiranya Tuhan yang selalu membimbing, menolong kami, setiap umat-umat-Mu yang ada di dalam bangsa dan negara kami. Sebagai pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat maupun daerah, biarlah hikmat dan bijaksana Tuhan terjadi dalam kehidupan pemimpin kami, sehingga kami tetap di dalam kuasa dan pengasihan Tuhan, hidup sebagai rakyat yang selalu tunduk di dalam kebijakan pemerintah kami ya Bapa. Terima kasih, biarlah pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiran-Mu. Terimalah berkat yang terbaik dari Tuhan kita. Damai sejahtera Allah, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.